Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Audit Teknologi Informasi Berbasis Web Menggunakan Framework COVID 2019. Proyek ini disusun oleh tim kami yang beranggotakan saya sendiri, ada Ahmad Amifuddin, lalu rekan saya, Rafli Canan Asegaf, dan Ilham Dwi Pranoto. Kami merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Muria Kudus. Oke, next. Baik, masuk ke latar belakang. Mengapa kami membuat aplikasi ini? Kami melihat bahwa proses audit sistem informasi, khususnya dalam menghitung gap analis dan memetakan risiko, seringkali memakan waktu jika dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet. Risiko human error dalam penghitungan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan program audit menjadi aplikasi berbasis web yang terintegrasi. Kami ingin menyediakan alat bantu yang tidak hanya menghitung angka, tetapi juga memberikan visualisasi otomatis untuk komponen maturity level dan risk assessment sesuai dengan standar COVID. Oke, next. Dalam pengembangan sistem ini, kami berpegang pada dua fondasi utama. Yang pertama ada Framework COVID 2019. Kami fokus pada pengukuran tingkat kematangan proses, maturity level, dan manajemen risiko pada domain APO 12. Yang kedua ada teknologi Python Streamlit. Kami memilih teknologi ini karena kemampuannya dalam mengubah skrip data Python menjadi aplikasi web yang interaktif dengan cepat, tanpa memerlukan coding HTML atau CSS yang rumit, sehingga sangat efisien untuk kebutuhan audit dashboard. Oke, untuk selanjutnya demonstrasi sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ilham. Oke, terima kasih. Mari kita lihat hasil implementasinya. Yang pertama, ini ada tampilan utama aplikasi. Halaman utamanya, kami merancang antarmuka yang bersifat user friendly dengan menu navigasi di sebelah kiri atau sidebar. Hal ini memudahkan auditor untuk berbeda antara modul audit maturity level dan risk assessment tanpa harus menutup aplikasi. Di sini juga terpampang identitas kelompok kami sebagai bagian dari laporan tugas kami ini. Next. Berikut modul 1 audit maturity. Di sini kami menyajikan input data, visualisasi gap analisis. Next. Bisa dilihat pada grafik batang tersebut, aplikasi secara otomatis memvisualisasikan perbandingan antara kondisi existing yang berbatang biru dengan target yang diharapkan. Area berwarna merah muda transparan menunjukkan gap atau kesenjangan yang harus dikejar oleh perusahaan. Visualisasi ini membuat manajemen bisa langsung tahu domain mana yang kinerjanya masih kurang. Next. Berikut analisis modul maturity. Bagaimana cara kerjanya? Logika program ini cukup sederhana namun powerful. Pengguna cukup memilih domain COVID yang ingin diaudit, misalnya ada IDM, APO, BAI, DSS atau MEA. Lalu menggeser slider untuk memasukkan nilai existing dan targetnya. Kemudian sistem diproses selisihnya secara real time dan menyimpannya ke dalam tabel data sementara.
Jadi auditor tidak perlu menghitung selisih satu persatu secara manual lagi. Outputnya berupa grafik batang yang memudahkan auditor melihat seberapa jauh target belum tercapai. Next. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya Raffi Kanan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Selanjutnya adalah modul kedua, risk assessment atau manajemen risiko. Sesuai instruksi tugas untuk mencakup komponen COVID, kami mengimplementasikan peta matriks risiko seperti yang terlihat di slide. Kami menggunakan grafik scatter plot. Sumbu X adalah dampak impact dan sumbu Y adalah kemungkinan likelihood. Titik pada grafik mempresentasikan risiko spesifik seperti data loss atau human error. Titik yang berada di area merah menandakan risiko tersebut bersifat kritis. Nah, seperti ini human error, data loss. Untuk selanjutnya analisis modul risiko. Secara teknis, fitur ini mengadopsi domain COVID APO12 Managed Risky untuk penggunaan menginput risiko dan memberikan skor skala dari 1 sampai 5. Program akan mengalihkan likelihood dan impact. Jika skornya tinggi, tidak akan otomatis muncul di kuadran kanan atas atau zona merah. Fitur ini sangat krusial bagi pengambil keputusan untuk memprioritaskan risiko mana yang harus dimitigasi. Apakah itu masalah keamanan atau masalah infrastruktur? Untuk kesimpulan yang bisa kita dapat, tibalah kita berdasarkan hasil pengembangan dapat kami simpulkan bahwa kelompok kami telah berhasil mengembangkan aplikasi web audit yang memenuhi seluruh syarat tugas final project. Integrasi modul maturity dan risk dalam satu dashboard terbukti memudahkan proses audit dibandingkan metode manual. Pemanfaatan Python Streamlit sangat efektif dan menyajikan visualisasi data yang informatif dan profesional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami siap menerima masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.